Selamat pagi, saya Sinta akan menyampaikan informasi mengenai IPFS dan Filecoin. Selamat datang di Filecoin Community News. Janet Yellen merupakan Menteri Keuangan Amerika Serikat yang memperingatkan investor mengenai Bitcoin yang disebutkan sebuah mekanisme transaksi yang sangat tidak efisien menurut buku besar cryptocurrency yang menyebabkan harga Bitcoin telah turun hampir 20% serta semua pasar cryptocurrency telah menghadapi penurunan yang tajam. Namun, para investor di industri belum gelisah. Mereka mengatakan itu fenomena yang alami. Mari kita lanjut mengenai Filecoin terlebih dahulu. Tren Filecoin minggu lalu melalui CoinMarketCap selama seminggu kemarin pada harga Rp500.000 yang mengalami penurunan di tengah penurunan tajam akibat Bitcoin. Gerakan Filecoin yang menunjukkan gerakan yang berbeda dari koin lain tampaknya bersimpati dengan cryptocurrency. Sesuai dengan CoinMarketCap, harga Filecoin pada tanggal 24 Februari turun sebesar Rp100.000 sejak sehari sebelumnya dan melanjutkan harga di Rp560.000. Volume perdagangan per 24 jam untuk Filecoin telah menurun 3% dan melanjutkan volume perdagangan saat ini sebesar 19 triliun. Pada volume perdagangan pasar saat ini yang telah melebihi 600 juta yang naik 3% dari total volume sebelumnya. Kapitalisasi pasar Filecoin di atas melebihi 26 triliun yang turun sedikit dari minggu sebelumnya. Filecoin termasuk dalam 40 besar CoinMarketCap pada posisi ke-42 dan menunjukkan transaksi yang serupa dengan Algorand dan SushiSwap. Mari kita lihat harga tertinggi dan terendah selama seminggu terakhir. Filecoin menunjukkan potensinya untuk diperdagangkan hingga Rp650.000 minggu ini, tetapi juga turun ke level terendah yaitu Rp426.000 dengan penyesuaian secara keseluruhan. Karena pasar berfluktuasi dalam beberapa hari dan Anda harus berhati-hati dalam berinvestasi. Selanjutnya, kami memiliki status transaksi Filecoin per exchanger. Saat ini, Huobi Global telah mencatat volume transaksi sebesar 16% dan harga jual transaksi di Rp491.000. Mirip dengan Huobi Global, Binance membuka transaksi di Rp490.000 dan volume perdagangan di 9%. Dan exchanger Indodax yang memperdagangkan Filecoin ke rupiah dengan volume perdagangan 8,50% pada harga Rp530.000. Mari kita lihat status penambangan Filecoin. Saat ini ada 1.427 penambang yang berpartisipasi dalam jaringan Filecoin dan total penyimpanan jaringan sebesar 2,7 exabyte. Volume penambangan melebihi 300.000 dalam 24 jam terakhir dan mencatat 22,26 Filecoin hadiah per blok dengan tinggi blok sebesar 527.000 yang mirip dengan minggu lalu. Penyimpanan F01248 dan F02770 mengamankan kapasitas penyimpanannya sebesar 75,62 petabyte dan 72,63 petabyte yang masing-masing terus meningkatkan daya penyimpanannya. Lanjut mengenai apa saja yang terjadi di industri IPFS dan Filecoin. Inilah berita pertama Filecoin. Tim Lotus telah mengungkapkan jadwal spesifik untuk upgrade wajib Lotus versi 5.0 pada tanggal 23 Februari menurut waktu bagian timur. Mendorong peningkatan versi 5.0 diperkirakan akan diproses di 550321 pada tanggal 3 Maret mendatang. Pada Lotus versi 5 ada dua proposal yaitu FIP 0007 dan FIP 0010 diantaranya. FIP 0007 meningkatkan HMT dan AMT Filecoin dalam hal kinerja dan kendalanya. Serta FIP 0010 adalah proposal untuk mengurangi konsumsi gas yang diajukan Windows. Mereka mengatakan bahwa operator node dan penambang harus meningkatkan jumlah kliennya. Berita selanjutnya, pada tanggal 21 sampai 24 Juni mendatang,
akan diadakan workshop desentralisasi internet dengan IPFS dan Filecoin. Lokakarya ini akan diselenggarakan melalui jaringan IVIP konferensi terbaik di bidang penelitian jaringan atau network. Sementara itu, belum ada forum bagi peneliti untuk mempresentasikan karya dan bertukar pikiran terkait IPFS. Lokakarya desentralisasi internet dengan Filecoin dan IPFS diharapkan dapat membantu Anda untuk mempelajari tentang berbagai proyek dan pekerjaan yang terkait dengan IPFS, Lipi2P, IPLD yang sedang disiapkan oleh peneliti dari seluruh dunia. Setelah lokakarya, Call for Hex akan diadakan selama 2 minggu. Untuk mengumumkan pemenangnya, para kontestan yang ingin berpartisipasi dapat melamar makalah, demo, dan proyek yang kompetitif melalui situs IPFI 2021 paling lambat 19 Maret 2021. Pertemuan tahunan pada tanggal 23 Februari pada pukul 6 sore akan menghadirkan pembicara dari berbagai bidang untuk menghormati salah satu pembicara yang akan menggunakan IPFS untuk mengimplementasikan NFT di Polkadot. Mereka mengatakan bahwa sedang bekerja untuk menyematkan metadata di NFTs melalui database thread terdistribusi IPFS. Insinyur utama Filecoin mengumumkan kemungkinan untuk memperkenalkan NFT melalui saluran Slack Filecoin, namun belum ada rencana spesifik. Tetapi, orang akan dapat membuat token dan memperdagangkan aset NFT seperti Ethereum. Selanjutnya, berita terakhir minggu ini. Filecoin berbagi pandangan tentang masa depan DeFi melalui Filecoin di blog resminya. DeFi telah meningkat selama beberapa tahun terakhir yang berperan dalam membuktikan kemampuan jaringan distribusi untuk membangun kembali pasar investasi. Di masa depan, Filecoin mengatakan akan memperluas jumlah data yang ditangani aplikasi dan membuatnya lebih mudah untuk melakukan investasi DeFi. Filecoin dapat menganalisis sejumlah besar data pada platform terdistribusi unik, dan Filecoin sudah dapat didukung oleh jembatan DeFi, di mana investor dapat menggunakan Filecoin melalui mesin virtual RAN. Park Yong-sun, calon wali kota Seoul dari Partai Demokrasi Korea, menjanjikan distribusi mata uang digital Seoul, KSCoin. KSCoin adalah stablecoin yang berbasis teknologi blockchain yang dapat bertransaksi baik secara online maupun offline, termasuk membayar pembayaran pajak lokal. Apakah pemerintah Indonesia akan membuat kripto seperti Korea? Kita lihat saja. Berita Filecoin dan IPFS berakhir sampai di sini. Dan nantikan berita di minggu selanjutnya. Terima kasih.